kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan, yes. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Penyembahanmu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ini kerinduan kami. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Jadikan kami hamba-Mu, seperti Maria berkata,
Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam hari teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara kita semua apapun yang sedang terjadi. Halo, salam kenal teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini. Oke, demikian Kak Noel dan teman-teman. Oke, siap. Oke, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Pertanyaan di nomor 8. Mengingat ketegangan rasial dan agama yang terjadi di antara orang Yahudi dan orang Samaria, mengapa sikap orang Samaria itu sangat mengejutkan? Baik, saya akan bacakan dulu untuk catatan di dalam pertanyaan ini ya teman-teman. Jadi catatannya di sepanjang zaman Perjanjian Baru ada permusuhan yang serius ya antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ini saya akan bacakan kembali. Kalau teman-teman yang mungkin baru mendengar di part ini, padahal kemarin saya sudah sampaikan, biar teman-teman juga bisa ngikutin konteksnya gitu ya. Nah, kemudian orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak suci secara ras maupun religius. Orang Samaria hanya menerima 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama dengan beberapa perubahan mereka sendiri. Mereka membangun sebuah bait suci tandingan di Gunung Gerizim yang dihancurkan oleh orang Yahudi pada tahun 128 sebelum Masehi. Antara tahun 6 dan 9, orang Samaria menyebarkan tulang belulang di bait suci Yerusalem saat Paskah. Karena tulang itu dianggap najis gitu ya. Akibat dari ketegangan ini, kalau kita melihat dalam Yohanes 4 ayat yang 9 menyatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi akan mengitari daerah Samaria daripada mereka mengambil jalan pintas melalui daerah Samaria. Hal-hal ini akan menolong kita ya untuk bisa merasakan dampak dari cerita terkait dengan Yesus ya tentang orang Samaria yang baik hati ini. Baik. Jika saya menjawab di pertanyaan nomor 8, mengapa sikap orang Samaria itu sangat mengejutkan? Ya karena ketika dia menolong orang yang hampir meninggal atau sekarat gitu ya, dia tidak memperhatikan status sosialnya, dia tidak memperhatikan identitas keagamaannya begitu ya dibandingkan dengan beberapa orang sebelumnya yang diceritakan oleh Yesus di dalam perumpamaan itu. Dan itu sangat menampar ya kalau bagi saya berada di dalam tengah cerita itu akan sangat menampar gitu ya bahwa orang-orang kalau mau menolong itu ya seharusnya seperti itu, seperti orang Samaria yang berbaik hati ini gitu ya. Tidak perlu ditanya dulu status sosialnya apa gitu ya. Dan perlu belajar untuk membayar harga dalam tanda petik gitu ya. Kalau kita kemarin di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan tantangan yang terjadi dari orang Samaria itu kalau menolong orang yang sekarat itu tadi ya di tengah jalan yang sepi gitu ya, berbagai ancaman-ancaman yang nyata, bahkan dia harus mengorbankan uangnya, tenaga, dan pikirannya gitu ya. Tidak sampai di situ juga, dia juga bertanggung jawab gitu ya. Setelah selesai dari pekerjaan atau pelayanan, dari pekerjaannya atau tugasnya gitu ya, dia kembali lagi ya untuk membayar gitu ya. Atau mungkin ada kelebihan-kelebihan yang perlu dilunasi gitu ya. Ketika orang yang sekarat itu diminta dirawat gitu ya. Nah itulah kalau bagi saya itu sangat mengejutkan sekali, berbeda dengan kondisi kita zaman sekarang gitu ya. Mungkin kita sering abai gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan yang dengan segera. Itu saja Kak Noel yang bisa saya sampaikan di bagian nomor 8 ini.
Ya, menambahkan konteks tadi ya di filmnya Hacksaw Ridge, dia alasannya tidak mau memegang senjata karena dilatar belakangi ketika masa kecil ya, dia kan juga senang bertengkar gitu ya dengan saudara atau kakaknya gitu ya, sampai keluar darahnya gitu ya. Dia merasa ketakutan gitu ya melihat darah, terus kemudian di rumahnya kan ada tertulis 10 hukum Taurat gitu ya. Salah satunya kan tentang jangan membunuh gitu ya. Nah, dia sangat ketakutan gitu ya. Dia belajar tentang arti taat gitu ya terhadap tadi ya 10 hukum Taurat yang tertulis di dinding rumahnya gitu ya. Terus kemudian kakaknya masuk di apa namanya ya, angkatan gitu ya di ketentaraan, dia juga mau masuk gitu ya. Nah, singkat cerita yang tadi sudah diceritakan Kak Noel gitu ya. Kalau saya menambahkan juga dia punya pengendalian diri yang luar biasa kalau saya boleh bilang gitu ya. Bahkan kalau teman-teman di dalam cerita itu, ini apa namanya? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nonton, apa ibaratnya kalau teman-teman belum nonton, saya kasih tahu, saya spill gitu ya. Apa istilahnya? Saya lupa. Dikasih bocoran gitu. Betul spoiler. Kok lupa istilahnya. Oke. Ya mungkin teman-teman tidak terganggu gitu ya terkait spoiler film ini. Ya, ketika dia berada di pelatihan tentara itu kan dia juga dianiaya oleh rekannya juga kan karena dia tidak mau belajar menembak kan, dia dianiaya teman-teman. Tapi dia tidak menyalahkan temannya ketika atasannya itu tahu bahwa ketika mengunjungi dia gitu ya, wajahnya itu penuh dengan luka gitu ya. Dia tetap mengasihi teman-temannya gitu ya teman-teman. Sampai pada akhirnya ketika dia di medan perang, dia mengasihi teman-temannya yang dahulu menganiaya, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Noel ya, dia mengasihi eh, musuhnya gitu ya, membalut lukanya gitu ya. Dia tidak membunuh gitu ya. Ya kalau saya membayangkan berada di tengah-tengah cerita gitu ya, itu kan pasti adrenalinnya sangat tinggi sekali kayak gitu kan. Ketakutannya tuh luar biasa kayak gitu kan. Kita mungkin bisa nge-freeze gitu ya, kita bisa berdiam mematung, atau mungkin bisa lari gitu ya, atau mungkin kita bisa melawan. Tetapi eh, aktor utama gitu ya, pemeran utama di film itu dia punya pengendalian diri yang kuat dan didorong oleh belas kasihan yang dia ingat memorinya itu ketika kecil. Nah, itu dia bawa sampai saat itu gitu ya. Dan itu sangat luar biasa kalau menurut saya teman-teman dan Kak Noel. Tidak banyak orang seperti itu gitu ya. Apa saya gitulah ya. Mungkin pernah dijahati oleh orang-orang di sekitar gitu ya. Mungkin punya pikiran, wah ingin membalas gitu ya. Ingin balas dendam gitu ya. Kalau bisa menyumpah serapai gitu ya. Gitu kalau orang Jawa bilang delok no kayak gitu. Lihat saja nanti gitu ya. Tapi kalau kita melihat di bagian ini uh, tidak terlintas gitu ya. Dia ingin membalas ke teman-temannya gitu atau membunuh musuhnya. Itu sih kalau kita melihat di dalam pelajaran di perikop ini tentang orang Samar yang baik hati, dia meninggalkan tadi ya latar belakang yang melekat di dalam dirinya untuk menolong orang yang tergeletak itu tadi. Nah, itu menjadi refleksi yang sangat mendalam ya, bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita itu. Begitu Kak Noel yang bisa saya sampaikan.
Oke, ini ada beberapa poin ya, ada yang terluka secara finansial, emosional, fisik, dan sosial. Paling tidak ada 4 itu ya, 4 bagian atau mungkin keempat bagian itu bisa saling menyambung gitu ya, jadi satu kasus, oke. Eee, Kalau saya pribadi gitu ya, karena terkait dengan apa ya, profesi yang saya tekuni akhir-akhir ini lebih banyak ke arah yang emosional dan sosial ya, begitu ya teman-teman. Memang, yang menjadi tantangan saya gitu ya adalah membayar waktu gitu ya atau, rela berkorban gitu ya tenaga yang seharusnya itu bisa untuk istirahat gitu ya atau mengerjakan hal-hal lainnya. Akan tetapi ketika ada pribadi gitu atau individu gitu ya yang membutuhkan pertolongan secara emosional dan sosial, ya saya harus menolong gitu ya, gitu sih teman-teman. Jadi karena ya saya terlebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan gitu ya secara, emosional dan sosial, terlebih kalau tadi ya bagian finansial dan fisik kayak gitu ya. Ya ada beberapa teman-teman yang, pernah saya tolong secara finansial gitu ya, ketika dia kurang memiliki dana untuk mengikuti apa ya, semacam retreat gitu ya, retreat nasional gitu ya, dan saya diberkati Tuhan lebih, nah saya membayari gitu ya, kayak gitu ya. Karena saya tahu potensi, orang ini gitu ya untuk bisa pada akhirnya merasakan berkat yang sama yang sudah saya terima sebelumnya dengan mengikuti retreat itu, gitu sih teman-teman. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya, bahwa apa ya, berkat yang saya miliki itu berasal dari Tuhan gitu ya. Ya nah, saya harus berikan juga kepada orang lain kayak gitu ya. Yang meskipun gitu ya mungkin kalau pikiran manusiawi, wah kenapa harus dikasih? Toh uang ratusan ribu itu bisa disimpan gitu ya untuk beli, kopi gitu ya, untuk ke kafe gitu ya. Ya betul, itu bisa beli buku. Lah saat itu saya juga perlu beli buku untuk hobi gitu ya, mahal-mahal lagi gitu. Tapi pada akhirnya saya bergumul, nggak tahu kenapa saya didorong oleh Roh Kudus gitu ya untuk, "Gus kamu dulu pernah ditolong," gitu ya, "untuk ikut retret ini. Nah kemudian ini ada kesempatan, kamu juga menolong dia," gitu. Ya sudah, saya tidak berpikir panjang gitu ya, saya menghubungi rekan saya ini, ya sudah saya bayari. "Mas ini perlu saya ganti?" "Enggak usah, ini kamu simpan saja, kalau kamu ada berkat gitu ya ketika nanti kamu sudah bekerja, kamu juga dalam tanda petik mengingat gitu ya, kebaikan Tuhan yang sudah kamu terima saat ini," kayak gitu ya, dengan membayari dalam tanda petik gitu ya. Mungkin teman-teman yang pengen ikut tetapi terkendala karena biaya. Jadi dia merasa ya itu dalam tanda petik mengingat juga tentang kebaikan Tuhan yang dia alami saat itu. Kalau secara, fisik, ya ketika saya pernah, melayani di panti asuhan gitu ya, kemudian melayani di rumah sakit jiwa gitu ya, melayani di panti lansia gitu ya, di puskesmas gitu ya, termasuk tadi ya terkait dengan sosial, gitu ya, banyak mereka yang membutuhkan pertolongan, gitu sih. Membutuhkan kehadiran, karena orang-orang di sekitar mereka itu mungkin cenderung tidak peduli ya dengan kondisi yang mereka alami, bahkan menghindari begitu ya, karena tidak mau terlibat lebih dalam tentang permasalahan mereka. Karena yang mengurusi orang-orang dalam tanda petik sedang memiliki masalah itu sangat menguras tenaga, kayak gitu. Tapi saya belajar gitu ya merendahkan hati, belajar untuk berempati, menempatkan diri ketika saya berada di posisi mereka itu seperti apa gitu ya. Sangat sulit kayak gitu ya membayangkan berada di posisi mereka. Tapi ya oleh karena kasih karunia Tuhan ya saya dimampukan gitu ya teman-teman. Ya cukup banyak lah gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Noel dan teman-teman yang lain. Terima kasih.
Baik, yang saya rasakan adalah merasa, sukacita ya. Ya memang ya loss aja gitu ya, tanpa beban karena ya saya sudah diberkati gitu ya. Dalam arti saya juga berhikmat gitu ya, di rekening saya ada berapa, kemudian jumlah dana yang dibutuhkan untuk ikut retreat itu berapa. Jadi ya meskipun tadi ya sama seperti Kak Noel ya, tinggal sedikit uang yang ada di rekening tapi ya setelah Tuhan, ini uangmu gitu ya, ini hidupku gitu ya, hidup saya kuserahkan kepadamu untuk masa depan bagaimanapun nanti engkau cukupkan. Ya puji Tuhan setelah itu Tuhan datangkan banyak berkat gitu ya melalui ya banyak pekerjaan gitulah ya. Ya Tuhan tambah-tambahkan itu. Terus saya melihat bahwa oh ketika saya memberi ternyata Tuhan melihat gitu ya tidak membiarkan saya itu kekurangan gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menolong orang lain secara finansial, kalau tadi ya, ya perlu berhikmat juga kayak gitu ya. Terus kemudian jangan khawatir akan hari yang akan datang, Tuhan pasti akan berikan berkatnya. Tidak hanya materi gitu ya, mungkin kesehatan, kehadiran orang-orang di sekitar yang teman-teman miliki. Kalaupun saat itu belum bisa memberikan uang gitu ya, dengan nominal yang dibutuhkan orang tersebut yang tidak ditolong, paling tidak teman-teman belajar untuk memberi dengan berapapun yang dimiliki dengan ikhlas gitu ya, tanpa mengharapkan itu kembali. Nah, ketika belajar untuk memberi itu, sebenarnya itu ada makna kehidupan yang lebih mendalam, teman-teman. Jadi kita ngerti tentang berbagi, gitu ya. Kita sharing apa yang kita miliki, gitu. Kita tidak kekurangan kok sebenarnya. Gitu. Karena kehidupan itu seperti roda berputar ya, teman-teman. Mungkin kita saat ini berada di atas, gitu ya. Kemudian kalau kita nanti berada di posisi bawah, ya gitu ya. Nanti kita juga akan memiliki orang-orang yang akan menolong kita, gitu ya. Dan kemudian saya teringat juga menambahkan ya Kak Noel dan teman-teman beberapa waktu yang lalu terkait dengan firman Tuhan yang saya dapatkan gitu ya. Kalau kita punya relasi yang besar, yang kuat dengan Tuhan, otomatis kita juga punya hati yang penuh belas kasihan yang besar dan kuat juga kepada orang lain. Itu tidak mungkin kalau kita apa namanya ngaku aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan kayak gitu kan. Wah, luar biasa tetapi ketika ada teman-temannya, ketika ada orang lain membutuhkan, nanti dulu kayak gitu. Ini hidupku, ini uangku. Siapa kamu kayak gitu ya. Itu tidak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita punya tadi ya relasi yang kuat, relasi yang besar bersama dengan Tuhan, itu otomatis punya hati yang penuh belas kasihan yang besar dan kuat juga kepada sesama kita gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Noel, sesama kita ya orang-orang apapun di sekitar kita gitu ya, latar belakangnya gitu ya, tanpa melihat status sosialnya itu. Begitu yang bisa saya sampaikan teman-teman dan Kak Noel. Oh ya, ya saya pernah gitu ya memberikan pinjaman, kita tanda petik pinjaman gitu ya, lumayan besar. Bukan bukan bukan. Ya karena rekan saya ini memang membutuhkan sekali, dia untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, tetapi, eee, saya tidak mengharap kembali gitu ya. Meskipun dari hati yang paling dalam gitu ya, ingin kembali gitu ya, tetapi ya sudahlah, saya ngerti posisi dia saat itu dan saat ini sedang sangat sulit gitu ya, karena juga berasal dari keluarga yang ya boleh dibilang ya berada di bawah gitu ya, meskipun ya kalau boleh saya lihat dengan tanda petik ya, kalau dibilang kecukupan ya tidak juga gitu ya. Tapi dengan melihat posisi saya saat ini gitu ya, saya lebih dengan tanda petik lebih beruntung gitu ya. Eee, ya saya belajar untuk memberi. Kalau dibilang nominalnya, saya tidak mau menyebutkan nominalnya, sangat besar gitu ya, tetapi saya belajar untuk tidak, apa namanya ya, ayo kembalikan," kayak gitu, karena saya butuh kayak gitu. Wah kalau dihitung nominalnya bisa beli, ya gitulah ya, sangat besar sekali.
Oke, bisa DP motor, kredit ya, motor terbaru mungkin saat ini. Segitu ya. Mhm. Ya saya melihat, ya saya sudah diberkati oleh Tuhan posisinya gitu ya. Ya saya juga percaya kok, Tuhan tidak akan membiarkan saya kekurangan, kayak gitu. Kalau saya diberkati, ya saya juga memberkati orang lain, kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya prinsip hidup saya, teman-teman. Suka memberi tetapi ya belajar untuk berhikmat tadi ya, kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dia bertanggung jawab, saya ngerti hidupnya seperti apa, jadi saya tidak sembarangan memberi, uang kayak gitu ya, atau memberi dalam tanda petik pinjaman, gitu. Gitu kan. Wah, besar sekali kalau dihitung-hitung. Apa ya, mungkin motor bebek lah ya, atau mungkin beli motor second lah ya, motor second ya tahun 2010-an, 2015-an, gitu. Ya, seperti itulah. Oke, ini hal yang menarik ya. Terima kasih karena pertanyaannya, yang saya pelajari tentang sifat Tuhan ya. Tuhan itu menepati janjinya. Ya udah itu aja. Tuhan menepati janjinya. Karena saya ketika memberi kayak gitu ya, saya punya keyakinan Tuhan, Engkau berjanji tidak akan membiarkan saya kelaparan, kekurangan, kayak gitu ya. Engkau tidak membiarkan saya jatuh tergeletak. Ketika saya memberi, ajar saya untuk senantiasa berharap kepadamu yang menolong aku senantiasa dari waktu demi waktu. Ya sudah saya beri, saya transfer jeder kayak gitu ya. Saya transfer lagi jeder sampai termin beberapa gitu ya. Ya totalnya bisa DP motor atau beli motor second lah ya. Itu akumulasinya seperti itu. Yang saya pelajari, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Ya ini pribadi ya, pengalaman pribadi yang saya alami, tidak selalu berupa apa ya, berkat uang gitu ya. Ya memang ada berkat uang, tetapi terkait dengan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan itu jauh lebih besar daripada nilai nominal yang sudah saya berikan kepada rekan saya ini. Jadi saya memaknai secara garis besar itu seperti itu ya teman-teman. Saya tidak melihat nominalnya yang sudah saya berikan, tetapi saya melihat tentang berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan sepanjang kehidupan saya sampai di detik ini gitu ya. Berkat-berkatnya luar biasa gitu ya. Tidak terhitung banyaknya kayak gitu. Tuhan Maha Kaya kok kayak gitu. Memang tidak bisa dipikirkan secara logika manusia kalau dihitung matematika gitu ya. Wah, ini pasti kurang, oh pasti ini dan itu. Sudahlah, ngalir saja dalam tanda petik ngalir ya. Berharap kepada Tuhan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang jadi kehendaknya gitu ya. Kalau Tuhan menggerakkan hati saya untuk menolong orang, ya sudah saya akan menolong dia kayak gitu. Itu teman-teman dan Kak Noel.
Oke, sebesar apa ya, kalau saya melihat, di dalam perumpamaan ini tidak ada apa-apanya dengan orang Samaria yang baik hati ini ya, saya pasti akan berpikir mungkin seperti, eee, mungkin ahli Farisi atau orang Taurat yang lalu lalang gitu ya, melewati gitu ya. Karena penuh dengan kecurigaan gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, pasti muncul kecurigaan ada orang yang, sekarat di pinggir atau di tengah jalan yang sepi, itu ya. Terus di tengah jalan atau di apa, rute perjalanan itu mungkin terkenal, banyak kasus-kasus kejahatan. Pasti kan kalau saya pribadi gitu ya, membayangkan hal-hal yang buruk gitu ya. Kalau dibandingkan dengan usaha saya, ya saya tidak ada apa-apanya gitu ya. Tapi ketika melihat bagian ini saya juga tertampar begitu ya, kalau orang Samar yang berbaik hati ini, eee, dia tidak hanya membalut lukanya gitu ya, tapi dia juga kembali gitu ya, untuk melihat kondisi orang yang ditolongnya itu. Jadi tidak membiarkan gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan kondisi atau konteks zaman sekarang kan ya sudah dikasih di rumah sakit, biar nanti rumah sakit yang mengurusi gitu ya. Tapi kalau di bagian ini tidak kayak gitu ya teman-teman. Keterlibatan orang Samaria itu sangat besar gitu ya teman-teman. Melebihi yaitu ya kapasitas yang saya miliki gitu ya kalau melihat konteks situ. Gitu sih. Jadi belajar untuk membayar harga, membayar waktu gitu ya. Kalau misalkan ditanya oleh orang lain, buat apa kamu menolong orang asing yang tidak kamu kenal? Keluarga bukan, gitu ya. Istri bukan, kakak bukan. Siapa yang kamu tolong? Kayak gitu. Anggota gereja ya bukan, kayak gitu ya. Anggota persekutuan ya bukan. Apa repot-repot? Mendingan ya sudah dibiarin aja. Mungkin ada orang lain. Nah, itu kan ada kecenderungan kalau ya, betul. Saya lupa istilah apa di psikologi gitu. Mungkin ada orang lain yang bisa menolong dia. Nah, betul bystander effect. Nah, itu sih. Saya tidak bertanggung jawab. Ada orang lain yang mampu, kenapa harus saya? Kalau ada orang lain, kenapa harus saya? Gitu kalau anak muda bilang. Tapi itu sangat menampar itu ya, terus ya bagi saya gitu ya, melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara pribadi. Jadi kalau saya bisa menolong dengan kapasitas yang saya miliki, kenapa tidak kayak gitu ya. Ya belajar untuk melangkah gitu ya. Karena hal-hal baik yang sudah saya terima dari Tuhan, yaitu yang perlu disalurkan kayak gitu ya. Sehingga orang tersebut merasakan berkat yang sama. Itu yang boleh saya jawab di bagian ini Kak Noel dan teman-teman.
Baik, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Kak Noel ya teman-teman, terkait dengan bagian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, seperti yang dikatakan oleh ahli Taurat gitu ya, untuk mencobai gitu ya, dengan pertanyaan itu. Dan ini sangat mengguncang gitu ya. Harapannya kan si ahli Taurat ini kan, wah pasti Yesus akan pro dulu gitu ya dengan kaumnya, dengan golongannya, tetapi ternyata jawabannya di luar nurul gitu ya, di luar jangkauannya. Wah, kok jawabannya seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kayak gitu. Ternyata memberikan suatu perumpamaan orang Samaria gitu ya, berbeda golongan. Terus kemudian ditekankan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam konteks arti ini Yesus juga menekankan ya di bagian akhir, ditanyakan, jadi siapakah sesamamu manusia? Mereka bisa menilai gitu kan, orang Samaria yang berbeda hati ini. Jadi mereka bisa ngerti apa yang disampaikan oleh Yesus di bagian itu. Mereka bisa mikir gitu ya, kalau ibarat pikiran itu sudah meletek gitu ya. Nah, punya insight, oh ternyata sesamaku manusia itu semua orang, tidak terbatas latar belakangnya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Noel ya, itu cerminan gitu ya tentang belas kasihan yang Yesus miliki kepada kita gitu ya. Bagaimana kehadirannya gitu ya, relevansinya gitu ya, mendampingi, membantu luka-luka, memulihkan gitu ya. Dan tidak membiarkan kita sendirian kayak gitu ya. Ketika kita jatuh tergeletak, dia menolong tepat waktu sesuai dengan kebutuhan yang kita perlu begitu ya. Itu juga cerminan gitu ya, menolong sesama kita gitu ya, manusia yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi apabila kita masih punya apa ya, kepercayaan-kepercayaan atau nilai-nilai yang lama gitu ya terkait menolong orang lain, harus melihat backgroundnya kayak gitu ya, tadi terkait agamamu apa, kamu orang tinggal di mana kayak gitu ya. Itu runtuh kayak gitu ya, dengan melihat oh ternyata sesamaku manusia ini seperti ini yang dimaksudkan oleh Yesus gitu ya. Begitu Kak Noel yang boleh saya bagikan di bagian ini. Bagian terakhir yang tadi Kak Noel sampaikan, saya teringat lagu gitu ya, di gereja saya, nyatakan Yesus dalammu.
hidup kita seperti kitab yang terbuka gitu ya teman-teman, yang siap dibaca oleh orang lain gitu ya. Apakah mereka melihat Yesus ada di dalam diri kita? Ya itu menjadi refleksi ya. Kemudian kalau di bagian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri itu, ya kalau kita mengasihi diri kita sedemikian rupa, kalau kita melihat orang lain ya kita juga memperlakukan mereka seperti kita melakukan diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman, paham enggak ya? Semoga paham lah kayak gitu ya. Misalkan ada orang yang kelaparan, kalau kita lapar gimana? Makan dong. Berarti kalau orang yang lapar kita kasih makan. Kalau dulu saya gitu ya, ya mungkin tidak dikasih uang saku berlebih, tapi ketika melihat ada teman saya yang tidak bisa jajan di waktu istirahat, entah kenapa kayak gitu ya, saya digelisahkan. Gus, kamu beli ini untuk dia, meskipun tidak seberapa. Kasihan dia enggak jajan. Ya sudah, dengan kesederhanaan saya, dengan keluguan saya pergi ke kantin gitu ya, beli makanan atau minuman gitu ya. Terus saya beli untuk saya sendiri dan teman saya gitu ya. Terus saya menawarkan, nih tak kasih makan, tak kasih minum. Loh buat apa? Aku enggak ini, enggak apa-apa wis. Nikmati aja kayak gitu. Wah, terima kasih ya, ya kayak gitu. Saya tidak mengharapkan apa-apa kayak gitu ya. Saya coba hanya kasihan saja, punya belas kasihan gitu ya. Karena saya tahu hidup rekan saya ini ya berkekurangan kayak gitu. Ya saya belajar untuk oh ternyata ini ya dengan arti memberi. Ada sukacita, bukan berarti saya ingin dilihat orang menjadi baik tuh enggak, karena saya melihat waktu jam istirahat tidak jajan, tidak keluar kelas gitu ya, sering gitu ya. Mungkin menahan lapar kalau saya membayangkan berada di posisi dia kayak gitu. Ya sudah, saya traktir dia. Dia tidak setiap hari lah ya kayak gitu, tapi saya paling tidak sesekali kayak gitu. Karena saya pernah berada di posisi dia yang kesulitan, tidak punya uang, tidak bisa pulang ke rumah, betapa menyedihkannya itu. Jadi saya belajar untuk oh ternyata tidak enak ya kalau tidak punya apa-apa, hanya punya diri sendiri untuk bertahan hidup. Wah itu saya pernah mengalaminya. Karena saya sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan sedemikian rupa di waktu itu, saya juga menolong teman-teman saya sampai detik ini. Begitu Kak Noel dan teman-teman. Kalau tidak salah ingat waktu SD lah ya. Nggak tahu kenapa waktu SD itu si cepat jiwa sosial saya atau empati saya itu sudah cukup tinggi kayak gitu. Gitu sih. Kalau nggak salah waktu SD. Mm-mm.
Oke, kalau saya pribadi dulu gitu ya, dulu itu waktu saya praktik di RSJ, karena saya sudah tahu gangguan-gangguan jiwa itu jenisnya macam-macam gitu ya, ada yang mengancam nyawa, orang yang di sekitarnya. Saya berdoa kepada Tuhan gitu ya, "Tuhan, saya pasien dengan gangguan jiwa ini." Karena saya tahu, saya sangat takut. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. "Gus, kamu harus menolong orang ini dengan gangguan jiwa yang kamu hindari." Jeder saya, waktu mati saya. Eee, yang menghalangi adalah yaitu tadi ya, mengancam nyawa saya pribadi. Tapi ternyata Tuhan malah kasih itu. Saya nggak tahu ya, apa maksud Tuhan di bagian itu ya. Tapi saya belajar ketika saya menolong, mereka atau menolong dia itu, tentang arti penyertaan dan perlindungan Tuhan, teman-teman. Nggak tahu kenapa saya ketika apa ya, melakukan intervensi psikologi kepada pasien saya ini, saya merasa ya aman-aman saja, tenang-tenang saja, meskipun ada penolakan dari keluarganya kayak gitu ya. Tapi dengan pasien saya ini saya malah dekat banget kayak gitu ya. Malah hangat kayak gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Gangguannya tuh tidak muncul kayak gitu. Tapi saya merasakan adanya perlindungan yang Tuhan berikan waktu menolong pasien saya ini. Yaitu ya yang menghambat saya. Tetapi kalau kita melihat secara garis besar, ya mungkin teman-teman perlu ketahui juga, kalau tadi kita mungkin menolong orang itu harus terkait dengan uang, uang dan uang itu tidak ya teman-teman. Tapi kita bisa memperhatikan di bagian ini hal-hal praktis ya, gitu ya. Saya bacakan untuk teman-teman untuk bagian di catatan ini. Mengasihi sesama mungkin termasuk bersikap waspada terhadap hidup Anda sendiri. Maksudnya adalah ya kita perlu belajar waspada apa yang kita miliki gitu ya, menjaga kekudusan, integritas hidup kita gitu ya. Itu yang perlu kita ngerti dulu gitu ya. Kemudian menyediakan waktu untuk mendengar. Nah, seringkali kita enggan gitu ya, punya waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain yang membutuhkan. Kayak gitu. Nanti sih kayak gitu. Sibuk-sibuk kayak gitu ya. Padahal ya enggak sibuk sama sekali kayak gitu ya. Terus kemudian memasuki dunia orang lain kayak itu. Ketika kita mendengar dan masuk kepada dunia orang lain kan itu kalau bagi orang yang tidak terbiasa itu sangat melelahkan, teman-teman. Menguras banyak energi, bahkan uang kayak itu ya, seperti yang Kak Noel ceritakan tadi juga terkait dengan pelayanannya di PPA ya Kak Noel ya. Wah, itu kalau saya berada di posisinya Kak Noel pasti sangat banyak sekali pengorbanan yang harus diberikan kayak gitu ya. Kemudian menyemangati orang lain melalui surat gitu ya, atau melalui pesan gitu ya. Sekarang WhatsApp gitu ya. Ada orang yang mau curhat, "Kak, saya mau curhat." "Oke, silakan, enggak apa-apa," kayak gitu ya. Terus kemudian kita tawarkan gitu ya, "Apakah boleh saya mendoakan secara pribadi?" Kayak gitu ya. Tentang permasalahan yang sedang kamu alami ataupun memberikan bantuan praktis lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih sekolah gitu ya, yang mendengarkan saat ini usianya mungkin SMP, SMA gitu ya, yang waktu istirahat dibawakan bekal oleh papa, mama, ayah, ibu gitu ya. Berbagilah bekal itu kepada mereka yang kalau teman-teman lihat itu seringkali waktu istirahat tidak membawa bekal. Itu ya mungkin sedang menahan lapar kayak gitu ya. Mungkin waktu jam setelah olahraga kok dia kasihan ya nggak ada uang buat beli minum kayak gitu. Ya kita tawarkan secara hangat gitu ya. Ini ada bekal kayak gitu. Yuk kita makan bareng-bareng kayak gitu. Ya sudah. Dengan hal-hal yang nampaknya sederhana itu sangat berarti bagi orang yang menerimanya gitu ya teman-teman. Alasannya adalah karena saya sudah melihat sendiri gitu ya orang-orang yang apa dalam tanda petik pernah saya tolong kayak gitu ya. Meskipun tidak tersampaikan secara lisan gitu ya, tapi saya melihat dari ekspresi wajahnya ketika dia tidak menerima pertolongan dari orang lain yang cenderung diabaikan gitu ya, murung ketika kita datang masuk di dalam kehidupannya dia sumringah, dia merasa senang gitu. Oh, ternyata ada orang yang memperhatikan saya, hadir gitu ya meskipun sangat sederhana. Oh, itu sangat luar biasa gitu ya. Kalau bagi saya gitu ya, sedikit tambahan untuk teman-teman. Kalau dalam ruang konseling atau ruang praktik saya
apa namanya ya, punya prinsip orang yang masuk dalam ruang praktik gitu ya, yang saya layani, ketika wajah murung, ketika keluar gitu ya dari ruang praktik saya atau konseling, dia sumringah kayak gitu ya. Itu sudah suatu hal yang sukacita bagi saya gitu ya. Oh, ternyata ini maksud Tuhan kepada saya terkait dengan apa yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Saya membagikan hal-hal positif yang saya terima kepada mereka. Itu Kak Noel yang boleh saya bagikan.
Ya, eee, pernah mengalami kondisi yang tadi Anwar sampaikan, tapi, bukan kasus kehilangan, apa ya, benda gitu ya, tetapi mungkin hampir kehilangan nyawa, yang pernah saya sampaikan gitu ya, menolong rekan yang punya, permasalahan mental yang sangat serius, punya keinginan mhm, oke, saya secara singkat gitu ya, mungkin teman-teman bisa, mendengarkan di bagian sebelumnya ya, mungkin di bagian 3 ya gitu ya, mhm, oke, secara singkat, rekan saya ini tadi ya, punya permasalahan mental yang sangat serius, ingin mengakhiri hidupnya gitu ya, dia menghubungi saya melalui pesan WhatsApp gitu ya, terus kemudian ada keinginan untuk masa bodoh, tetapi di satu sisi, ya Tuhan sudah percayakan gitu ya, banyak hal yang sudah saya terima, termasuk dengan keilmuan saya, ya sudah, saya tidak berlambat-lambat gitu ya. Kalau boleh gitu ya, langsung saya balas gitu ya pesannya, saya datang ke rumah gitu ya, mendengarkan, memberi diri gitu ya, dia cerita unek-uneknya gitu ya teman-teman. Itu kalau tidak salah dia menghubungi pagi, saya dalam tanda petik gitu ya, mengkonseling, sampai sore hari, bahkan maghrib gitu ya, saya baru pulang ke rumah kayak gitu. Mungkin kalau berapa jam, mungkin 5 atau 6 jam ya. Itu ndak dalam tanda petik kalau misalkan teman-teman datang ke psikolog gitu ya, itu sudah wah ratusan ribu, jutaan gitu. Iya gitu. Jadi, saya tidak menunda-nunda karena saya begitu mengasihi, jiwa gitu ya. Satu itu sangat berharga sekali kayak gitu kan. Kalau orang Jawa bilang tuh eman-eman, kasihan kayak gitu. Ya sudah saya tanpa apa ya, pikir panjang saya langsung datang ke rumah dia. Gitu sih teman-teman, ya memang, harga yang saya harus bayar terkait dengan waktu ya, tenaga dan pikiran. Kayak gitu sih. Dan memang ya itu apa ya, panggilan yang sudah Tuhan beri ya. Yesus juga harus apa ya, dalam tanda petik bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang sudah Tuhan berikan. Begitu sih. Karena tadi ya, terkait dengan kira sesama manusia seperti dirimu sendiri, saya membayangkan kalau saya berada di posisinya dia, pasti saya akan membutuhkan orang lain untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya. Ya saya juga memperlakukan hal yang sama gitu ya. Gitu kan Noel dan teman-teman. Oke, ya ini kemungkinan ya yang terjadi adalah bisa saja dia pada hari itu mengakhiri hidupnya karena pikirannya sudah sangat gelap gitu ya, sudah apa namanya ya, semeraut gitu ya atau ya sangat kusut lah ya gitu. Kalau, orang-orang sedang depres itu sangat murung sekali gitu ya teman-teman. Nah itu bisa terjadi dia mengakhiri hidupnya, eee, kalau dia cerita kepada saya, dia bisa melompat dari atap rumahnya gitu ya, atau dari lantai 2 atau lantai rumahnya yang lebih tinggi, gitu sih. Begitu kan, kalau saya tidak mau menolong dia gitu.
Ya, yang saya bisa lakukan adalah tetap peka ya terhadap kebutuhan orang lain, gitu sih. Ya tidak hanya terbatas, dia klien atau pasien gitu ya, tetapi, orang-orang yang membutuhkan gitu ya, pertolongannya secara spesifik. Kalau hanya, apa namanya, hadir untuk didengarkan, ya saya siap gitu ya, tidak masalah. Di hal-hal yang butuh penanganan yang lebih spesifik gitu ya, terkait tadi ya, menolong di dalam finansial, emosional gitu atau sosial ya, saya juga, siap kayak gitu ya. Termasuk kalau ada teman yang membutuhkan dalam tanda petik bantuan gitu ya terkait dengan uang, kalau Tuhan apa ya gerakan ya saya akan, beri gitu ya tanpa harus mengharap, kembali begitu. Begitu Kak Noel dan teman-teman. Oke, mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan belas kasihan yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami telah belajar di dalam perikop ini. Ajar kami untuk sama menjadi seperti orang Samaria yang baik hati ini ya Tuhan. Dan di dalam melihat hal-hal ini kami juga memandang bahwa Engkau juga melindungi kami, membalut setiap luka kami yang kami miliki dan memulihkannya. Sehingga pada akhirnya kami dapat bisa melihat pola Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Pola Allah yang senantiasa menolong kami tepat pada waktu. Dan hal-hal baik yang boleh kami terima daripadamu, boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga pada akhirnya kami menjadi seperti kitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain, dan pada akhirnya dapat melihat terang kasih Kristus ada di dalam hidup ini, Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kiranya Engkau juga menunjukkan pada kami masing-masing orang yang perlu kami tolong. Berikan kami hikmat, berikan kami hal-hal yang diperlukan untuk menolong mereka. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Berikan kami langkah yang penuh dengan keberanian, dengan penuh belas kasihan menolong mereka. Kiranya setiap guna firman-Mu yang boleh kami diskusikan, itu tidak berlalu begitu saja. Sehingga pada akhirnya kami semakin serupa dengan Engkau, terutama di dalam karakter yang penuh belas kasihan sama seperti Engkau. Ampuni kami yang seringkali sering menunda-nunda atau hanya fokus pada diri sendiri. Ketika melihat kebutuhan orang lain, kami tidak mau menolong. Ampuni kami ya Tuhan,
Kiranya kami dapat menanggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ini. Pada akhirnya kami belajar menyatakan belas kasihan. Kami membawa terang itu kepada kehidupan mereka yang membutuhkan. Sehingga kami pun dapat berbagi terang. Dan pada akhirnya terang yang boleh kami bagikan itu pada orang lain, boleh mereka bawa juga kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga kami merasakan akan adanya kehangatan yang boleh kami terima sebelumnya daripada Engkau. Kami juga mohon ampun apabila sepanjang kami belajar kepada firman-Mu ya Tuhan, dari berbagai sesi, hingga pada di sesi yang terakhir ini kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau melayakkan kami kembali. Berikan kami hati yang mau melangkah untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mempertemukan kami kembali di kesempatan yang lain. Kami landaskan setiap ucapan syukur, permohonan, dan mohon ampun ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Amin. Terima kasih.